Rahmat Pratama, seorang satpam berdedikasi, hanya ingin menjaga keamanan perumahan yang dia awasi setiap malam, tetapi justru mendapati dirinya dalam lingkaran konflik dengan kelompok begal jalanan yang kejam. Anton Suryadi, otak utama kelompok begal, dikenal licik dan tak segan bertindak kasar untuk melancarkan aksi-aksinya, menyimpan rahasia yang tak terbayangkan. Iwan Pranoto, rekan sesama satpam yang setia membantu Rahmat, awalnya tak menyangka malam mereka yang tenang akan berubah menjadi malam penuh ketegangan. Namun, ketika sebuah insiden membuat Rahmat terluka parah dan nyaris kehilangan nyawanya, ia bertekad menyelami dunia kejahatan yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Pencarian itu bukan hanya membawa ancaman, tetapi juga mengungkap misteri yang membuat tubuhnya berguncang penuh kengerian, sebuah rahasia yang menyelimuti drama kehidupan di balik keseharian mereka. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Rahmat Pratama berjalan perlahan di sepanjang jalan kompleks perumahan BSD. Lampu-lampu taman yang redup memantulkan bayangan tubuhnya sementara suara jangkrik mengiringi kesunyian malam. Sambil memegang senter, ia memeriksa setiap sudut yang tampak sepi, memastikan tidak ada gerakan mencurigakan. Meskipun di sudut hatinya ia merasa malam itu terlalu tenang untuk ukuran biasanya. Saat melewati tikungan kecil, ia melihat dua pria berdiri di dekat sebuah motor. Salah satu dari mereka tampak sedang menyalakan rokok sementara yang lain berbicara dengan nada rendah. Rahmat berhenti sejenak di balik pohon besar, memicingkan matanya, dan mulai memperhatikan gerak-gerik mereka, menyadari ada sesuatu yang tidak wajar karena pria itu seolah-olah menunggu seseorang. Tiba-tiba, sebuah motor melintas perlahan di jalan itu, dan salah satu pria tersebut melambaikan tangan sambil tersenyum, meminta pengendara untuk berhenti dengan alasan bertanya arah. Tanpa curiga, pengendara itu menghentikan motornya, tetapi dalam hitungan detik, salah satu pria menarik pisau kecil dari jaketnya dan mulai mengancam korban untuk menyerahkan kendaraan. "Hei, apa yang kalian lakukan?" teriak Rahmat dengan suara tegas, melangkah keluar dari tempat persembunyiannya sambil menyinari mereka dengan senter. Para pria itu terkejut sesaat, tetapi kemudian salah satu dari mereka berbalik dan mengacungkan pisaunya ke arah Rahmat, membuatnya mundur selangkah sambil tetap memegang pentungan kecil di tangannya. Pria yang lain berbisik, "Cepat selesaikan ini!" tetapi suara Rahmat yang berteriak keras memanggil bantuan mulai membuat para pelaku tampak gelisah. Dalam keributan itu, salah satu pria melesat kabur ke arah gang gelap, sementara yang lain mencoba menyerang Rahmat, menciptakan malam yang awalnya damai menjadi penuh ketegangan. Rahmat mencoba menghalau serangan pria tersebut dengan pentungan kecilnya, tetapi pria itu lebih cekatan dan berhasil mengayunkan sebuah benda keras yang menghantam pelipisnya. Cahaya dari senter Rahmat jatuh ke tanah, bergulir beberapa kali hingga akhirnya berhenti, meninggalkan seberkas bayangan buram di trotoar yang kosong. Ia jatuh tersungkur di atas jalan berbatu, napasnya tersengal, sementara suara pelaku berteriak kepada rekannya yang masih di tempat kejadian, "Lari, polisi pasti datang." Saat itu, suara teriakan Rahmat sebelumnya telah memicu perhatian penghuni perumahan, sehingga beberapa rumah mulai menyala lampu-lampunya, dan terdengar suara langkah-langkah warga yang mendekat. Pelaku yang kedua tampak panik, tidak sempat mengambil motor korban, sehingga ia memilih melarikan diri bersama rekannya ke arah gang kecil di ujung jalan. Dalam kegelapan itu, Rahmat berusaha bangkit meski pandangannya kabur dan darah hangat mulai mengalir dari pelipisnya, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri. Seorang penghuni perumahan mendekat dengan tergesa-gesa, berlutut di samping Rahmat sambil bertanya, "Pak Rahmat, apa yang terjadi? Anda baik-baik saja?" Mereka begal. Mereka kabur ke arah sana," gumam Rahmat dengan suara serak, menunjuk ke arah gang sebelum akhirnya pingsan di tempat. Warga lainnya mulai memanggil ambulans, sementara beberapa orang berusaha mengejar para pelaku meski tidak jelas kemana mereka melarikan diri. Dalam waktu singkat, suara sirene ambulans dan polisi mulai menggema di kompleks itu, membawa suasana genting yang belum pernah dirasakan sebelumnya di perumahan tersebut. Rahmat terbangun di ranjang rumah sakit dengan perban melilit kepalanya, mendapati dua polisi berdiri di samping tempat tidurnya sambil mencatat sesuatu di buku kecil. "Pak Rahmat, bisa ceritakan apa yang terjadi tadi malam?" tanya salah satu polisi dengan nada tegas tetapi sopan, membuat Rahmat mengingat kembali kejadian mengerikan itu. Ia menceritakan detail kejadian, mulai dari kedua pelaku yang mencurigakan hingga perlawanan singkat yang berujung pada luka di kepalanya, tetapi ia merasa kesal karena para pelaku berhasil kabur.
Polisi kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak menemukan petunjuk yang jelas di tempat kejadian, selain motor korban yang tidak jadi diambil dan beberapa jejak kaki yang tidak terlalu signifikan. Rahmat meminta rekaman CCTV perumahan untuk membantu identifikasi, tetapi sayangnya, banyak kamera di kompleks itu rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Kami akan terus menyelidiki ini, Pak, tetapi Anda perlu istirahat dulu, kata polisi itu. Tetapi ucapan tersebut hanya membuat Rahmat semakin frustrasi karena ia merasa ini adalah tugas yang harus ia selesaikan sendiri. Setelah polisi pergi, beberapa warga datang menjenguk Rahmat, menceritakan bahwa mereka sudah melaporkan kejadian itu ke pihak keamanan perumahan yang kini lebih waspada. Namun, Rahmat tahu betul bahwa para pelaku tidak akan berhenti hanya karena satu aksi mereka gagal. Mereka pasti akan mencoba lagi di tempat lain. Dengan tubuh yang masih lemah, ia hanya bisa memikirkan bagaimana perumahan itu dapat menjadi tempat yang lebih aman di masa depan, meskipun saat ini ia merasa tidak berdaya. Malam itu, Rahmat tertidur dengan rasa sakit di kepalanya, tetapi rasa dendam dan keinginannya untuk melindungi komunitasnya mulai tumbuh dalam pikirannya. Beberapa hari setelah kejadian, Rahmat yang masih dalam masa pemulihan mendengar kabar dari Iwan Pranoto, rekan sesama Satpam, bahwa ada desas-desus tentang pelaku berasal dari komunitas tertentu di Lampung. Aku dengar mereka tinggal di kontrakan sekitar sini, tapi itu cuma rumor, Rahmat, kata Iwan sambil menyerahkan laporan patroli kepada Rahmat di pos keamanan. Rahmat merasa kabar ini terlalu penting untuk diabaikan, meskipun belum ada bukti kuat, sehingga ia mulai mencari informasi lebih banyak dari warga sekitar. Ia mendengar cerita dari seorang pedagang kaki lima di dekat kompleks bahwa sering terlihat pria-pria muda berkumpul di sebuah kontrakan kecil, yang kadang-kadang membawa motor tanpa plat nomor. Berbekal informasi ini, Rahmat memutuskan untuk mulai memantau tempat itu secara diam-diam pada malam hari, mencatat siapa saja yang keluar masuk dan aktivitas mencurigakan yang terjadi. Saat malam tiba, Rahmat mengamati dari kejauhan, memperhatikan beberapa pria yang tampak berbicara dengan suara rendah di depan kontrakan sambil menghisap rokok. Salah satu dari mereka terlihat membawa helm, tetapi tidak ada motor di sekitar mereka, yang membuat Rahmat semakin curiga bahwa mereka mungkin menyembunyikan sesuatu. Ketika salah satu pria masuk ke dalam kontrakan, ia mendengar suara mesin motor yang dinyalakan, meskipun motor itu tidak pernah keluar dari halaman kontrakan tersebut. Rahmat mulai mencatat waktu dan aktivitas mereka, berharap temuan ini dapat menjadi bukti awal untuk polisi, tetapi ia tahu langkah berikutnya harus dilakukan dengan hati-hati. Malam itu, di pos keamanan, Rahmat berkata pada dirinya sendiri, kalau ini memang mereka, aku tidak akan membiarkan mereka lolos lagi. Malam itu, Rahmat melanjutkan patroli dengan langkah lebih berhati-hati, sambil sesekali berbincang dengan warga yang sedang berkumpul di warung kopi kecil di ujung kompleks. Seorang bapak tua dengan suara pelan berkata, katanya pelaku-pelaku itu berasal dari Lampung, sering ngumpul di kontrakan sekitar sini, tapi nggak tahu kontrakan yang mana. Mendengar kabar itu, Rahmat merasa seperti mendapatkan titik terang, meskipun informasinya masih samar dan belum bisa dijadikan bukti. Ia memutuskan untuk menyisir kontrakan-kontrakan di sekitar kompleks pada malam hari, berjalan perlahan sambil memastikan tidak ada yang menyadari gerakannya. Setiap kontrakan ia periksa dengan cermat, memperhatikan penghuni yang keluar masuk, tetapi sebagian besar penghuni tampak seperti pekerja biasa tanpa perilaku mencurigakan. Di sebuah kontrakan yang terlihat lebih ramai dari biasanya, Rahmat mendekat untuk mendengar percakapan mereka, tetapi hanya mendengar obrolan santai tentang pekerjaan pabrik. Kegagalannya menemukan sesuatu membuat Rahmat frustrasi, tetapi ia tahu penyelidikan ini tidak boleh berhenti hanya karena malam itu hasilnya nihil. Mungkin aku salah tempat, gumamnya sambil mencatat lokasi kontrakan yang dianggapnya mencurigakan untuk ditelusuri lagi di lain waktu. Sebelum kembali ke pos keamanan, Rahmat bertemu seorang pemuda yang membawa motor tanpa plat nomor, tetapi pemuda itu buru-buru pergi ketika Rahmat mencoba mengajaknya berbicara. Meski merasa ada yang aneh, Rahmat tidak bisa bertindak lebih jauh tanpa bukti yang cukup, sehingga ia memilih untuk kembali ke pos dan menyusun rencana baru. Keesokan harinya, Rahmat memutuskan untuk meluaskan pencariannya ke kontrakan-kontrakan lain di wilayah BSD, mengatasnamakan patroli lingkungan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia membawa catatan kecil untuk mencatat ciri-ciri penghuni kontrakan, terutama mereka yang sering terlihat keluar malam atau membawa motor tanpa plat nomor. Di sebuah kontrakan yang cukup kumuh, ia melihat 3 pemuda duduk di depan pintu dengan ekspresi wajah yang dingin, tetapi mereka tampak berhenti berbicara ketika melihat Rahmat mendekat. Malam, Pak lagi patroli, ya salah satu dari mereka menyapa dengan nada ramah, tetapi Rahmat merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Rahmat berpura-pura ramah,
mengangguk sambil berkata, "Iya, cuma mau memastikan semuanya aman, jangan sampai ada yang kena begal lagi." Ketiganya tertawa kecil, tetapi Rahmat menangkap kegugupan di mata mereka, membuatnya semakin yakin bahwa ia harus mengawasi tempat ini lebih intensif. Dalam perjalanan pulang, Rahmat mencatat alamat kontrakan itu sambil mengingat wajah para pemuda tersebut dengan detail agar bisa menjelaskannya kepada Iwan. Meskipun belum menemukan bukti nyata, ia mulai merasakan pola yang sama. Beberapa penghuni kontrakan terlihat terlalu tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. Rahmat berpikir bahwa pelaku pasti pandai menyembunyikan jejak, tetapi ia percaya bahwa semakin lama ia mengamati, semakin besar kemungkinan mereka melakukan kesalahan. "Aku harus lebih sabar," bisik Rahmat kepada dirinya sendiri, menyadari bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Merasa langkahnya kurang efektif, Rahmat memutuskan untuk meminta bantuan Iwan Pranoto, teman sesama satpam yang sudah ia percayai selama bertahun-tahun. "Iwan, aku butuh bantuanmu buat cari bukti lebih banyak soal begal itu, kita nggak bisa terus-terusan kayak gini," ujar Rahmat sambil menyerahkan daftar kontrakan yang ia curigai. Iwan yang awalnya ragu akhirnya setuju, meskipun ia merasa upaya ini akan berbahaya jika dilakukan tanpa bantuan pihak berwenang. Mereka pun mendatangi kantor polisi setempat untuk melaporkan temuan sementara Rahmat, tetapi polisi hanya bisa memberikan dukungan terbatas karena bukti yang ada masih sangat minim. "Kalau kalian bisa dapat bukti lebih konkret, seperti saksi mata atau barang bukti, kami pasti bergerak cepat," kata seorang polisi, membuat Rahmat merasa semakin tertekan. Iwan mengusulkan untuk memasang pengawasan lebih ketat di beberapa kontrakan yang dicurigai, tetapi mereka harus melakukannya dengan hati-hati agar tidak ketahuan oleh penghuni. Malam harinya, Rahmat dan Iwan mulai mengatur jadwal patroli bergantian, dengan fokus mengawasi kontrakan yang menurut Rahmat paling mencurigakan. Mereka juga berbagi tugas. Iwan bertugas mengamati gerak-gerik penghuni dari jauh, sementara Rahmat berinteraksi langsung dengan warga untuk mencari informasi tambahan. "Kita nggak boleh salah langkah, Wan, kalau sampai mereka tahu kita memata-matai, bisa kacau," bisik Rahmat saat mereka menyusun strategi di pos keamanan. Meski usaha mereka belum membuahkan hasil, Rahmat dan Iwan merasa semakin dekat dengan kebenaran yang mereka cari, meskipun risikonya semakin besar. Menyadari bahwa banyak penghuni kontrakan adalah pekerja buruh, Rahmat memutuskan untuk menyamar sebagai calon pekerja di beberapa pabrik sekitar perumahan. Dengan bantuan Iwan yang memiliki kenalan di salah satu pabrik, Rahmat berhasil mendapatkan akses untuk mendekati komunitas buruh dan mulai berbaur dengan mereka. Pada hari pertama, ia mendengar cerita ringan tentang kehidupan para pekerja, tetapi ia memperhatikan bahwa beberapa dari mereka tampak lebih pendiam dan menjaga jarak darinya. Salah satu pekerja, seorang pria muda bernama Danu, bercerita dengan nada hati-hati bahwa ada beberapa buruh yang sering terlibat konflik di dalam pabrik karena masalah uang. "Ada yang sering berkelahi, katanya gara-gara utang, tapi aku nggak tahu pasti," ujar Danu, sambil menghindari kontak mata dengan Rahmat. Rahmat mencatat setiap informasi yang ia dapat, terutama deskripsi salah satu buruh yang sering terlibat masalah, yang tampaknya cocok dengan ciri-ciri pelaku begal. Pada malam harinya, Rahmat sengaja mengikuti salah satu buruh yang mencurigakan, tetapi pria itu hanya berjalan ke warung dan kembali ke kontrakan tanpa melakukan hal yang aneh. Meskipun merasa kecewa, Rahmat tetap yakin bahwa ia berada di jalur yang benar dan harus terus menggali lebih dalam untuk mendapatkan bukti. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang satpam pabrik yang menceritakan bahwa pabrik tersebut sedang mengalami masalah finansial dan mungkin akan tutup dalam waktu dekat. Informasi ini membuat Rahmat semakin curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini, dan ia bertekad untuk mengungkapnya. Setelah mengumpulkan cukup keberanian, Rahmat melaporkan semua temuannya ke polisi, termasuk deskripsi buruh yang mencurigakan bernama Anton Suryadi. Dia sering terlihat berbisik-bisik dengan rekan-rekannya di pojok pabrik, sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan, ujar Rahmat dengan penuh keyakinan. Namun, polisi tetap bersikeras bahwa mereka membutuhkan bukti yang lebih konkret sebelum bisa bertindak, membuat Rahmat harus melanjutkan penyelidikannya seorang diri. Keesokan harinya, Rahmat kembali ke pabrik dan mulai memantau Anton lebih intensif, memperhatikan setiap gerak-geriknya dari kejauhan. Anton, seorang pria berperawakan tinggi dengan wajah keras, sering terlihat membawa tas besar yang ia jaga dengan hati-hati, menimbulkan kecurigaan Rahmat. Saat jam makan siang, Rahmat mendengar Anton berbicara dengan rekannya, tetapi pembicaraan mereka terlalu pelan untuk bisa didengar dengan jelas. "Pasti ini orangnya," pikir Rahmat sambil mencatat kebiasaan Anton yang selalu pulang lebih larut dibanding buruh lainnya.
Rahmat mencoba mendekati Anton di sela-sela waktu kerja dengan berpura-pura ramah, tetapi Anton hanya menjawab singkat dan segera menghindar. Ketika malam tiba, Rahmat kembali mengingat detail pembicaraan Anton di pabrik dan merasa semakin yakin bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Ia tahu bahwa langkah berikutnya harus lebih berani, meskipun risikonya akan semakin tinggi jika Anton menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Rahmat dan Iwan akhirnya sepakat untuk menyewa kontrakan kecil yang berada tepat di sebelah kontrakan tempat Anton tinggal, meskipun mereka tahu langkah ini penuh risiko. Mereka berdua beralasan kepada pemilik kontrakan bahwa mereka adalah pekerja pabrik yang sedang mencari tempat tinggal dekat lokasi kerja. Malam pertama di kontrakan baru, Rahmat memasang telinga tajam untuk mendengar percakapan dari balik dinding yang tipis, berharap mendapatkan informasi berharga. Dari pembicaraan Anton dengan seorang teman, Rahmat mendengar potongan kalimat yang mencurigakan. Nanti kita taruh di tempat biasa aja, aman kok. Meski belum jelas apa yang mereka maksud dengan tempat biasa, Rahmat mencatat setiap kata untuk disampaikan kepada polisi jika diperlukan. Selama beberapa malam berikutnya, Rahmat dan Iwan secara bergantian menguping pembicaraan Anton dan teman-temannya, yang sering berbicara dalam bisikan. Kita harus hati-hati, mereka ini licik, bisa saja sudah tahu kita mengawasi, ujar Iwan dengan nada khawatir setelah salah satu percakapan mereka terdengar lebih defensif. Rahmat meyakinkan Iwan bahwa langkah mereka sudah benar, tetapi diam-diam ia juga merasa cemas jika Anton mulai menyadari kehadiran mereka. Di malam ketiga, Rahmat mendengar suara keras seperti benda jatuh dari kontrakan Anton, tetapi ketika ia mencoba mendekat, suara itu mendadak berhenti. Mungkin dia tahu kita ada di sini, bisik Rahmat kepada Iwan, semakin menyadari bahwa situasi semakin berbahaya dan perlu strategi yang lebih cermat. Suatu malam, Rahmat mendengar percakapan Anton yang semakin mencurigakan, kali ini dengan nada lebih serius. Besok kita ke tempat biasa lagi, jangan sampai orang lain tahu ini penting, kata Anton kepada seseorang dengan suara pelan tetapi terdengar tegas. Kalimat itu langsung membuat Rahmat terjaga penuh, merasa bahwa tempat biasa yang dimaksud mungkin adalah lokasi mereka menyembunyikan barang bukti kejahatan. Namun, situasi mulai memanas ketika Anton terlihat semakin waspada terhadap lingkungannya, seringkali memeriksa pintu dan jendela kontrakannya secara berulang-ulang. Aku rasa dia mulai curiga sama kita, kata Iwan dengan nada khawatir setelah melihat Anton berjalan mondar-mandir di depan kontrakan mereka. Rahmat tahu bahwa jika Anton benar-benar menyadari keberadaan mereka, penyelidikan ini bisa berakhir sebelum mereka menemukan bukti apapun. Ketika Anton pergi keluar kontrakan, Rahmat mencoba mengintip ke dalam jendelanya, tetapi tidak menemukan apapun kecuali barang-barang biasa seperti pakaian dan alat-alat kerja. Malam berikutnya, Anton tampak semakin tertutup dan lebih sering berbicara dengan rekan-rekannya di luar kontrakan, di tempat yang sulit dijangkau oleh Rahmat dan Iwan. Meski demikian, Rahmat merasa bahwa ada sesuatu yang mendesak dalam sikap Anton, seolah-olah ia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Kita nggak boleh berhenti sekarang, tempat rahasia itu pasti kuncinya, ujar Rahmat kepada Iwan, bertekad untuk menemukan lokasi tersebut sebelum terlambat. Menyadari bahwa Anton semakin sulit didekati, Rahmat mencoba mencari informasi melalui rekan kerja Anton di pabrik, berpura-pura ingin tahu lebih banyak tentang lingkungan kerja mereka. Salah satu buruh bernama Seno, yang tampaknya cukup ramah, akhirnya menceritakan bahwa Anton dikenal sebagai sosok yang sering terlibat konflik dengan pekerja lain karena masalah utang piutang. Dia juga pernah bawa motor tanpa plat ke sini, nggak tahu motor siapa, tapi itu bikin orang-orang di sini nggak berani macam-macam sama dia, ungkap Seno dengan nada ragu. Informasi itu langsung membuat Rahmat merasa yakin bahwa Anton memiliki keterkaitan dengan aksi begal yang ia selidiki selama ini. Rahmat mencoba mengorek lebih jauh, tetapi Seno tampak tidak nyaman membicarakan Anton terlalu lama, seolah-olah takut akan konsekuensinya. Keesokan harinya, Rahmat dan Iwan memutuskan untuk fokus mengawasi Anton lebih dekat, bahkan jika itu berarti mengambil risiko lebih besar. Di malam hari, mereka melihat Anton membawa tas besar keluar kontrakan, tetapi langkahnya sangat hati-hati, membuat Rahmat tidak bisa mengikutinya tanpa terdeteksi. Tas itu pasti ada hubungannya sama tempat rahasia yang dia bilang, ujar Rahmat sambil mencoba memikirkan cara untuk mengikuti Anton di lain waktu. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu rekan Anton terlihat berbicara dengan polisi di dekat pabrik, membuat Rahmat bertanya-tanya apakah mereka juga sedang diawasi. Meski situasi semakin berisiko, Rahmat yakin bahwa semakin dekat ia dengan Anton, semakin besar peluangnya untuk membongkar kejahatan ini. Setelah mendapatkan informasi penting dari Seno, Rahmat segera melaporkan temuan tersebut ke polisi,
berharap ini akan menjadi petunjuk besar dalam kasus begal yang telah berlangsung lama. Polisi menyusun rencana penggerebekan di kontrakan Anton, tetapi mereka memilih untuk menunggu momen yang lebih tepat agar bisa menangkap lebih banyak pelaku yang terlibat dalam jaringan begal ini. Kita harus hati-hati kalau langsung gerebek sekarang, mereka bisa lari lagi, ujar seorang petugas senior di kepolisian kepada Rahmat, sambil merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun begitu, Rahmat diminta untuk tetap mengawasi Anton, memastikan bahwa tidak ada perubahan aktivitas yang mencurigakan sebelum penggerebekan dilakukan. Kita nggak boleh gegabah kalau Anton tahu kita mendekat, bisa-bisa semua usaha ini sia-sia, kata Rahmat kepada polisi, menyadari bahwa waktu semakin mendesak. Setiap malam, Rahmat kembali mengintai kontrakan Anton, berharap menemukan lebih banyak informasi yang dapat mempermudah penggerebekan tersebut. Namun, Anton terlihat semakin waspada, seringkali berkeliling sekitar kontrakannya, seolah tahu ada yang mengamatinya. Dia pasti merasa ada yang gak beres, gumam Rahmat, memperhatikan setiap langkah Anton dengan cermat. Rahmat mulai merasa cemas, khawatir bahwa Anton bisa melarikan diri lebih dulu sebelum penggerebekan yang direncanakan bisa dilakukan. Harus ada yang berubah malam ini, pikir Rahmat, berharap informasi baru akan muncul dan membawa mereka lebih dekat ke pelaku lainnya. Suatu malam yang gelap, Rahmat melihat Anton keluar dari kontrakannya. Kali ini bersama seorang pria lain yang tidak dikenalnya, membawa barang besar yang terbungkus kain hitam. Dengan hati-hati, Rahmat memutuskan untuk mengikuti mereka dari kejauhan, berusaha tidak menarik perhatian Anton maupun pria itu yang tampaknya sedang dalam perjalanan menuju tempat yang tersembunyi. Mereka akhirnya tiba di sebuah kontrakan tua yang tampaknya sudah lama kosong, jauh dari keramaian dan terlihat sangat sepi, tempat yang tidak pernah dilihat Rahmat sebelumnya. Rahmat merasa curiga dan memutuskan untuk mengintip lebih dekat melalui celah jendela, melihat Anton dan temannya membawa barang-barang ke dalam rumah. Ketika ia berhasil mengintip ke dalam melalui retakan pintu, Rahmat melihat banyak motor yang sudah tidak terpasang plat nomor, sebagian bahkan tampak sudah dipreteli bagian-bagiannya. Ini dia tempat yang selama ini aku cari, gumam Rahmat dengan penuh keyakinan, menyadari bahwa ia telah menemukan gudang tempat motor-motor hasil begal disembunyikan. Namun, ia juga menyadari bahwa jika ia terlalu lama mengamati, ia bisa ketahuan dengan hati-hati. Ia mundur sedikit, berencana untuk segera memberitahu polisi. Sebelum pergi, Rahmat melihat Anton berbicara dengan temannya, membahas sesuatu dengan nada khawatir. Kita harus cepat kalau ada yang curiga. Semuanya berantakan, kata Anton, semakin meyakinkan Rahmat bahwa mereka sedang berusaha menyembunyikan barang bukti. Rahmat segera menghubungi polisi, memberitahu mereka tentang temuan ini, meskipun ia tahu bahwa penggerebekan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Akan segera kita atur penggerebekannya, pastikan mereka tidak tahu kita sudah tahu, ujar Rahmat, berusaha menjaga agar Anton dan kelompoknya tidak kabur sebelum rencana itu dieksekusi. Begitu menerima informasi dari Rahmat, polisi segera menyusun rencana penggerebekan besar-besaran untuk menangkap Anton dan kelompoknya di kontrakan yang baru saja ditemukan. Namun, ketegangan mulai terasa saat mereka mendekati kontrakan itu, dan Rahmat merasa cemas melihat bahwa tempat itu terlihat lebih sepi dari biasanya. Ada yang aneh, tempat ini terlalu sepi, seharusnya ada lebih banyak orang di sini, bisik Rahmat kepada Iwan, yang berada di sampingnya. Ketika polisi memasuki kontrakan tersebut, mereka menemukan banyak barang bukti, termasuk motor yang dipreteli dan senjata tajam yang disembunyikan di dalam lemari. Namun Anton dan teman-temannya sudah tidak ada di tempat itu. Mereka melarikan diri lebih dulu, ujar seorang polisi dengan kecewa, mengamati kekacauan yang ada di dalam kontrakan. Rahmat merasa kesal karena meskipun telah mengumpulkan banyak bukti, ia gagal menangkap Anton, yang sudah lebih dulu melarikan diri. Dia pasti tahu kita akan datang, ujar Rahmat dengan penuh kekecewaan, merasa usaha dan kerja kerasnya hampir sia-sia. Meskipun penggerebekan ini gagal, polisi tetap menemukan sejumlah barang bukti yang akan membantu dalam penyelidikan lebih lanjut. Kita harus lebih cepat dari mereka, ujar Rahmat, bertekad untuk mengejar Anton sebelum ia berhasil menghilang tanpa jejak. Aku nggak akan berhenti di sini, Anton harus tertangkap, ujar Rahmat dalam hati, mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya yang lebih sulit. Setelah kegagalan penggerebekan pertama, polisi mengintensifkan pencarian mereka dan kembali ke kontrakan yang ditemukan Rahmat, meskipun Anton dan kelompoknya telah melarikan diri. Di dalam kontrakan, polisi menemukan banyak barang bukti yang menguatkan keterlibatan Anton dalam jaringan begal. Bagian-bagian motor yang sudah dipreteli, berbagai senjata tajam, serta alat-alat yang digunakan dalam aksi kejahatan. Ini sudah cukup untuk membuktikan keterlibatan mereka, ujar seorang polisi sambil memeriksa barang bukti yang ada.
meskipun ia tahu bahwa Anton masih bebas. Rahmat merasa frustasi, memikirkan betapa dekatnya ia dengan mengungkapkan seluruh jaringan ini, namun Anton selalu berhasil meloloskan diri. Ini belum selesai, kita harus tetap kejar mereka, tegas Rahmat, semakin yakin bahwa Anton dan kelompoknya pasti masih berada di sekitar wilayah tersebut. Meski polisi berhasil menemukan banyak barang bukti, Rahmat tidak bisa menutupi rasa kesalnya karena target utamanya, Anton, masih belum tertangkap. Aku akan pastikan mereka semua tertangkap, tidak ada yang lolos, ujar Rahmat dengan penuh tekad, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kasus ini menguap begitu saja. Sementara itu, polisi mulai menyusun rencana baru, lebih hati-hati agar tidak kecolongan lagi. Sekarang saatnya untuk bergerak lebih cepat, kata seorang petugas kepolisian, menandakan bahwa penggerebekan kedua akan segera dilakukan. Rahmat menatap dengan serius, mengetahui bahwa perburuan ini baru saja dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai Anton dan kelompoknya tertangkap. Rahmat mendapatkan informasi penting dari seorang informan yang mengatakan bahwa Anton sedang bersembunyi di sebuah kebun kosong di pinggiran kota, tempat yang jauh dari keramaian. Tanpa memberitahu polisi, Rahmat bersama Iwan memutuskan untuk pergi mencari Anton secara diam-diam, berusaha menangkapnya tanpa melibatkan pihak berwajib agar lebih mudah mengejutkan pelaku. Kita nggak bisa buang-buang waktu lagi, Anton pasti sedang menyiapkan rencana kabur lagi, kata Rahmat dengan suara serius, menatap Iwan yang mengangguk penuh tekad. Namun, pencarian mereka di kebun itu ternyata berisiko tinggi, karena Anton diketahui membawa senjata dan berbahaya, membuat Rahmat semakin waspada. Kita harus lebih hati-hati kalau dia merasa terpojok, dia bisa jadi lebih agresif, ucap Iwan, sambil mengawasi sekitar dengan cermat. Saat mereka mendekati titik yang diduga tempat Anton bersembunyi, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang mendekat, dan Rahmat menyuruh Iwan untuk bersembunyi. Anton bersama dua rekannya muncul dari balik semak-semak, membawa senjata tajam yang mengkilap, dan Rahmat merasa jantungnya berdegup kencang. Cepat, Iwan, kita harus mundur, perintah Rahmat dengan nada cepat, sambil menarik Iwan mundur dengan hati-hati agar tidak ketahuan. Beruntung, mereka berhasil melarikan diri tanpa tertangkap, tetapi pengalaman itu membuat Rahmat semakin menyadari bahwa Anton tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus bawa polisi untuk menangkapnya, Rahmat berkata dengan suara penuh tekad, tahu bahwa pencarian mereka baru saja dimulai dan harus melibatkan kekuatan yang lebih besar. Ketika Rahmat dan Iwan kembali ke kota, mereka memutuskan untuk melibatkan polisi dalam pengepungan terhadap kebun tempat Anton bersembunyi, berharap bisa menangkapnya tanpa ada hambatan lagi. Polisi segera mulai mengepung area kebun tersebut, menyusun rencana untuk memastikan Anton dan kelompoknya tidak bisa melarikan diri lagi. Namun, begitu polisi mulai bergerak, Anton bersama rekannya yang membawa senjata berhasil menyelinap keluar dari kebun, membuat pengepungan kali ini gagal total. Rahmat merasa semakin frustasi, karena ia tahu Anton selalu bisa selangkah lebih maju, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Kita harus terus memantau semua kemungkinan, Anton pasti sudah kehabisan tempat untuk bersembunyi, kata Rahmat dengan penuh keyakinan meskipun tahu perburuan ini semakin rumit. Di tengah pengepungan yang gagal, Rahmat merasa kesal karena meskipun polisi sudah mengepung kebun dengan cermat, Anton berhasil melarikan diri begitu saja. Dia benar-benar licik, kita harus lebih berhati-hati dan cepat bergerak, ucap Iwan, mulai merasa cemas dengan kegagalan pengepungan yang kedua ini. Meskipun begitu, Rahmat tetap bertekad, tidak ingin berhenti sampai Anton tertangkap tidak akan lama lagi. Kita akan dapatkan dia, ucap Rahmat dengan suara penuh tekad, bertekad tidak menyerah. Polisi mulai menyusun rencana baru dan mempersempit area pencarian mereka, sementara Rahmat terus memantau perkembangan terbaru. Kita tidak akan berhenti sampai dia tertangkap, ujar Rahmat dengan penuh semangat, meyakinkan diri dan timnya bahwa perburuan ini harus berakhir dengan kemenangan. Setelah pengepungan gagal, Rahmat merasa semakin frustrasi, tetapi ia tahu bahwa perburuan terhadap Anton belum berakhir dan ia harus tetap tenang. Polisi kembali memperketat penjagaan di sekitar wilayah kebun dan area yang pernah dijadikan tempat persembunyian Anton, berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku. Namun, Rahmat merasa Anton selalu berada selangkah lebih maju, selalu berhasil menghindar setiap kali polisi dan dirinya mencoba mengepungnya. Ini seperti kucing dan tikus, setiap kita mendekat, dia selalu bisa melarikan diri lebih dulu, keluh Rahmat kepada Iwan, merasa semakin tertekan oleh situasi ini. Tapi kita nggak bisa berhenti, Anton pasti kehabisan tempat untuk bersembunyi, dia nggak akan bisa lari selamanya, jawab Iwan, mencoba memberi semangat pada Rahmat yang mulai lelah. Walaupun keadaan semakin genting,
Rahmat tetap yakin bahwa Anton akan segera membuat kesalahan besar yang memungkinkan mereka untuk menangkapnya. Aku rasa dia mulai terbebani, pasti ada sesuatu yang membuat dia terus bersembunyi, pikir Rahmat, mencoba mencari celah dari perilaku Anton yang semakin tidak terduga. Polisi semakin memperkecil area pencarian, dan Rahmat terus bekerja sama dengan mereka, berharap akan ada petunjuk baru yang membawa mereka ke pelaku. Jangan sampai dia lolos lagi, kita harus pastikan dia tidak bisa pergi kemana-mana, ujar Rahmat, semakin intens memantau gerak-gerik Anton. Dengan setiap detik yang berlalu, Rahmat semakin dekat dengan keyakinan bahwa keberhasilan dalam menangkap Anton hanya tinggal masalah waktu saja. Setelah beberapa hari bersembunyi di kebun kosong, Anton merasa kelaparan dan kelelahan, akhirnya memutuskan untuk keluar dan mencari makanan di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tanpa menyadari bahwa wajahnya sudah banyak dikenal karena laporan yang beredar tentang dirinya, Anton duduk dengan tenang, mencoba memulihkan tenaga. Namun, kebetulan seorang warga yang sedang berada di warung tersebut mengenali Anton dari ciri-ciri yang telah disebarluaskan oleh polisi. Warga itu tidak langsung melaporkan Anton, tetapi diam-diam menghubungi polisi, memberikan informasi tentang keberadaan Anton yang sedang berada di warung. Ada orang yang mirip dengan yang ada di foto polisi, aku harus melaporkan ini, pikir warga itu, tanpa memberitahu Anton tentang niatnya. Polisi menerima laporan itu dan segera bergerak menuju lokasi, berharap bisa menangkap Anton sebelum ia sadar bahwa dirinya sedang diburu. Rahmat yang mendapat informasi itu segera bergerak menuju warung tersebut bersama timnya, merasa yakin bahwa kali ini mereka tidak akan kecolongan lagi. Jika dia benar di sini, kita akan tangkap dia sekarang juga, ujar Rahmat dengan semangat, menyiapkan langkah-langkah untuk pengepungan. Anton, yang sedang menikmati makanannya, tampak tidak menyadari bahwa ia sudah terpojok, sementara polisi semakin mendekat ke lokasi warung. Kali ini, kita dapatkan dia, ujar Rahmat dengan percaya diri, yakin bahwa perburuan ini akhirnya akan berakhir dengan kemenangan. Polisi berhasil menangkap Anton tanpa perlawanan berarti di warung kecil tempat ia bersembunyi, karena kondisi fisiknya yang sudah sangat lemah setelah berhari-hari bersembunyi. Anton yang tampak kelelahan, hanya bisa pasrah ketika polisi mengerubunginya, meski ia tetap menolak mengakui bahwa dirinya terlibat dalam aksi begal yang meresahkan warga. Aku nggak tahu apa-apa, kalian salah orang, katanya dengan nada lemah, berusaha menghindari segala tuduhan yang dilayangkan padanya. Meskipun begitu, polisi tidak langsung percaya pada pernyataan Anton dan segera membawanya ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut, berharap bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Rahmat merasa lega dengan penangkapan ini, tetapi ia tahu bahwa tidak semua masalah selesai, karena masih ada anggota kelompok Anton yang belum tertangkap. Ini baru permulaan, kita harus lanjutkan pencarian untuk yang lain, gumam Rahmat, meskipun dalam hatinya merasa sedikit lega melihat Anton akhirnya tertangkap. Polisi memutuskan untuk memeriksa kembali barang-barang bukti yang ditemukan di kontrakan Anton, berharap ada petunjuk lebih lanjut tentang anggota lainnya dalam kelompok begal tersebut. Kita harus teliti, siapa tahu ada yang bisa kita ungkap dari sini, ujar polisi dengan tegas, mengarahkan timnya untuk memeriksa barang bukti dengan cermat. Rahmat yang juga ikut serta dalam pemeriksaan itu, berharap bisa menemukan lebih banyak bukti untuk memecahkan jaringan begal ini. Meskipun Anton diam, Rahmat tahu bahwa penangkapannya hanyalah langkah pertama, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Rahmat merasa lega karena Anton akhirnya tertangkap, tetapi ia tahu betul bahwa masih ada anggota lain dari kelompok begal yang bebas berkeliaran dan berpotensi melanjutkan kejahatan mereka. Ia terus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap identitas anggota kelompok Anton lainnya, yang semakin terlihat memiliki kaitan dengan jaringan kriminal yang lebih besar. Kita harus lebih mendalam lagi, jangan sampai ada celah yang terlewat, ujar Rahmat kepada polisi, menekankan pentingnya melanjutkan penyelidikan. Penyelidikan ini mengarah pada penemuan mengejutkan. Ternyata kelompok Anton terlibat dalam perdagangan motor curian yang jauh lebih luas, melibatkan jaringan yang tersebar di beberapa kota. Kami harus buru mereka semua, kalau tidak motor-motor curian ini bisa semakin merajalela, kata seorang polisi yang bertugas di unit narkoba, yang juga terlibat dalam penyelidikan ini. Rahmat semakin yakin bahwa pekerjaan mereka tidak akan mudah, dan semakin menyadari bahwa kejahatan ini telah mengakar lebih dalam daripada yang ia kira. Aku yakin, kita hanya menemukan ujung dari gunung es ini, pikir Rahmat, merenung tentang seberapa besar jaringan yang harus mereka bongkar. Mereka kemudian mendapat informasi mengenai beberapa lokasi yang mungkin menjadi tempat penyimpanan barang bukti, dan polisi mulai merancang operasi untuk mengungkapnya. Ayo, kita kejar mereka, jangan beri mereka kesempatan, ucap Rahmat, semakin bersemangat untuk melanjutkan pencarian.
Kita akan bongkar jaringan ini habis-habisan, kata petugas polisi, yakin bahwa mereka kini berada di jalur yang benar. Polisi berhasil menangkap beberapa anggota kelompok Anton di berbagai lokasi, termasuk di sebuah gudang besar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan motor curian hasil begal. Di dalam gudang yang tampaknya sudah lama ditinggalkan itu, mereka menemukan banyak motor tanpa plat nomor yang sudah dipreteli dan disembunyikan dengan rapat, menunjukkan betapa terorganisirnya kelompok ini. Ini benar-benar jaringan yang terstruktur. Mereka tak hanya mencuri, tapi juga menjual motor-motor curian ini, ujar seorang penyidik, menatap motor-motor yang tergeletak begitu saja di lantai gudang. Selain motor curian, di gudang itu juga ditemukan dokumen palsu yang digunakan untuk mengubah identitas motor-motor yang dicuri, yang semakin menguatkan dugaan bahwa ini bukanlah kejahatan biasa. Ini lebih besar dari yang kita kira. Rahmat, mereka tidak hanya begal, tapi juga terlibat dalam bisnis ilegal, kata seorang petugas yang memeriksa dokumen palsu tersebut. Rahmat merasa terkejut, tetapi juga senang, karena mereka akhirnya menemukan bukti yang dapat mengarah pada pembongkaran jaringan ini secara keseluruhan. Kita harus terus menggali, ada banyak anggota yang belum tertangkap, ujar Rahmat dengan penuh semangat, mengarahkan polisi untuk terus mencari bukti tambahan di dalam gudang. Setiap sudut gudang itu terlihat mengandung petunjuk penting, dan semakin banyak informasi yang mereka temukan, semakin jelas bahwa kelompok ini jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Jika kita bisa menangkap mereka semua, kita bisa menghentikan perdagangan motor curian ini, ujar Rahmat dengan optimisme, mengetahui bahwa kerja keras mereka hampir membuahkan hasil. Dengan banyaknya bukti yang ditemukan, Rahmat dan polisi merasa lebih dekat untuk membongkar jaringan kriminal ini dan akhirnya menuntaskan masalah begal yang telah mengganggu masyarakat. Setelah diinterogasi berhari-hari, Anton akhirnya mulai membuka suara dan mengungkapkan nama-nama anggota kelompoknya yang lainnya. Banyak di antaranya yang bekerja di pabrik yang sama dengannya. Oke, aku bicara tapi kalian harus janji nggak akan menyentuh keluarga aku, kata Anton dengan suara lemah, menatap petugas dengan penuh kecemasan. Anton mengungkapkan bahwa sebagian besar anggota kelompok begalnya adalah teman-teman lamanya yang bekerja di pabrik tempat ia dulu bekerja, dan mereka semua terlibat dalam aksi begal yang sudah berjalan lama. Mereka lebih kejar uang daripada kerja pabrik cuma tempat mereka berlindung, ucap Anton, membeberkan keterlibatan rekan-rekannya dalam kejahatan yang lebih besar. Rahmat mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap nama yang disebut Anton, berharap bisa mengejar semua anggota kelompok ini sebelum mereka melarikan diri. Segera setelah itu, Rahmat dan polisi mulai menyusun rencana untuk melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota kelompok Anton yang masih bebas. Kita nggak akan kasih kesempatan mereka lari sekarang atau nggak sama sekali, kata Rahmat dengan tegas, memastikan operasi penangkapan berjalan tanpa hambatan. Dengan informasi dari Anton, polisi merasa semakin dekat untuk membongkar semua jaringan ini dan menangkap anggota yang masih bebas. Akhirnya, kita dapat juga nama-nama yang kita cari, ujar seorang petugas dengan senyum puas, sementara Rahmat merasa keyakinan mereka semakin kuat. Sekarang, kita kejar mereka satu persatu, semua harus tertangkap, kata Rahmat, bertekad untuk mengakhiri masalah ini sampai tuntas. Setelah semua anggota kelompok Anton tertangkap, polisi mulai mengungkap detail jaringan perdagangan motor curian yang melibatkan banyak pihak, baik di dalam kota maupun luar kota. Rahmat merasa puas karena perannya sebagai satpam, yang dimulai dari patroli malam yang sederhana, telah membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar dan berbahaya. Namun, meskipun semua pelaku telah tertangkap, Rahmat sadar bahwa pekerjaannya belum sepenuhnya selesai karena kejahatan semacam ini mungkin masih ada yang tersembunyi. Ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan yang lebih besar, pikir Rahmat, merasakan rasa tanggung jawab yang terus membekas meskipun sebagian besar jaringan sudah berhasil dibongkar. Informasi yang didapatkan dari anggota kelompok yang tertangkap mengungkapkan adanya jalur penyelundupan motor curian ke daerah lain yang selama ini tak terdeteksi. Polisi bekerja keras untuk menutup jalur-jalur penyelundupan ini, mengingat besarnya skala kejahatan yang terlibat, namun Rahmat tetap merasa bahwa ia harus terus waspada. Selalu ada yang tersembunyi, gumam Rahmat, merasa bahwa meskipun kasus ini hampir selesai, ancaman baru bisa muncul kapan saja. Seiring berjalannya waktu, ia menyaksikan perubahan dalam masyarakat yang mulai lebih peduli terhadap lingkungan mereka setelah kasus ini terungkap. Meskipun merasa bangga dengan pencapaiannya, Rahmat tahu bahwa pekerjaan seorang satpam tidak hanya tentang mengatasi masalah sesaat, tetapi juga menjaga keamanan jangka panjang. Aku masih di sini untuk menjaga, selama itu diperlukan, katanya dalam hati, merasa bahwa peranannya lebih dari sekadar pekerjaan. Sebagai penghargaan atas dedikasinya,
Polisi memberikan Rahmat sebuah piagam penghargaan atas keberanian dan ketekunannya dalam membantu mengungkap jaringan kriminal ini. Namun, meskipun banyak orang mengapresiasi tindakannya, Rahmat merasa bahwa ia hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai penjaga keamanan. Ini cuma pekerjaan, tidak ada yang istimewa, ucap Rahmat dengan rendah hati, sambil menghindari perhatian lebih dari rekan-rekannya yang memberinya pujian. Di mata Rahmat, menjalankan tugas sebagai satpam adalah bagian dari tanggung jawab yang harus diemban setiap hari, bukan sekadar mencari pujian atau penghargaan. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, itu sudah cukup, pikir Rahmat, menatap piagam penghargaan yang diberikan padanya namun tidak merasa berlebihan. Meskipun begitu, rekan-rekan di kompleks mulai memperlakukannya dengan lebih hormat, menyadari bahwa tindakan kecilnya membawa dampak besar pada keselamatan lingkungan mereka. Kamu sudah banyak bantu kami, Rahmat, kami berterima kasih, kata salah satu penghuni perumahan yang merasa sangat terbantu dengan kerja kerasnya. Rahmat hanya tersenyum tipis, merasa bahwa tanggung jawabnya masih jauh dari selesai, dan ia lebih memilih untuk tetap fokus pada tugasnya. Banyak yang belum selesai, jadi jangan terlalu lama bersenang-senang, pikir Rahmat, meskipun hatinya merasa sedikit hangat dengan apresiasi yang diterimanya. Ia tahu bahwa penghargaan itu tidak mengubah apapun dalam pekerjaannya, dan ia harus terus bekerja keras menjaga keamanan masyarakat. Setelah kejadian ini, Rahmat kembali menjalankan tugasnya sebagai satpam dengan sikap yang lebih waspada, menyadari bahwa ancaman bisa datang kapan saja dalam bentuk yang tak terduga. Ia tidak hanya melihat dirinya sebagai penjaga lingkungan lagi, tetapi juga sebagai pelindung yang lebih aktif dan lebih terlibat dalam menjaga keamanan masyarakat. Aku tidak bisa lagi hanya berdiri dan menunggu, aku harus lebih proaktif, pikir Rahmat, mulai mengambil peran lebih besar dalam menjaga perumahan dan melibatkan warga dalam pengawasan. Pengalaman mengejar Anton dan kelompoknya telah mengubah cara pandangnya terhadap pekerjaan ini, mengajarkan bahwa kadang-kadang tindakan cepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jangan tunggu sampai terjadi, lebih baik cegah dulu, ujar Rahmat dalam hati, mengingat betapa berbahayanya situasi ketika ia terlambat menyadari rencana para pelaku. Kini, ia lebih sering berkeliling di malam hari, memeriksa titik-titik rawan dan berbicara dengan warga untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan lingkungan. Rahmat merasa bahwa tugasnya sebagai satpam lebih dari sekadar patroli, tapi tentang memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada orang-orang di sekitarnya. Jika aku bisa memberi mereka rasa aman, itu sudah cukup, pikir Rahmat, sambil menatap jalanan yang kini terasa lebih tenang berkat upayanya. Meskipun beberapa bulan telah berlalu, ia terus berusaha memperbaiki sistem keamanan di perumahan, mulai dari instalasi CCTV hingga meningkatkan komunikasi antara warga dan petugas keamanan. Ini bukan tentang aku, ini untuk mereka yang tinggal di sini, ujar Rahmat kepada dirinya sendiri, tetap rendah hati meskipun telah melakukan banyak perubahan positif di lingkungan tempat tinggalnya. Setelah insiden begal tersebut, warga perumahan mulai lebih peduli terhadap keamanan lingkungan mereka, dengan lebih banyak yang berinisiatif untuk ikut serta dalam menjaga keamanan bersama. Mereka mengajukan berbagai usulan untuk memperbaiki sistem keamanan, termasuk pemasangan lebih banyak CCTV di titik-titik rawan serta peningkatan patroli di malam hari. Rahmat merasa senang dengan perubahan ini, karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kita semua harus saling menjaga keamanan, bukan hanya tanggung jawab satpam, kata salah satu warga yang mulai ikut serta dalam ronda malam. Dengan semakin banyaknya warga yang berpartisipasi dalam menjaga keamanan, Rahmat merasa lebih ringan dalam menjalankan tugasnya, karena ia tidak lagi bekerja sendirian. Ini yang aku harapkan, komunitas yang peduli, pikir Rahmat, merasa bahwa kerjasama antara warga dan petugas keamanan telah menciptakan ikatan yang lebih kuat. Salah satu usulan yang diajukan adalah untuk membentuk kelompok keamanan lingkungan yang lebih terorganisir, dengan pembagian tugas yang jelas antara warga dan satpam. Rahmat merasa senang melihat semangat gotong royong di antara warga, yang semakin percaya bahwa mereka bisa menjaga keamanan bersama-sama. Perubahan kecil ini membawa dampak besar bagi kita semua, ujar Rahmat, merasa bangga karena upayanya telah menghasilkan perubahan positif yang dirasakan oleh seluruh warga. Dengan perubahan ini, Rahmat merasa bahwa meskipun tugasnya sebagai satpam tidak mudah, ia tidak pernah sendirian, karena komunitasnya kini lebih sadar akan pentingnya keamanan.